pupuk organik nasional ya. Jadi kami punya pabrik sendiri yang lokasinya ada di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Dan kami sudah memulai mengenalkan Pornas ini ke seluruh Indonesia sejak tahun 2022 yang lalu ya, dan sampai hari ini Pornas atau pupuk organik nasional sudah memberikan begitu banyak manfaat untuk petani Indonesia ya. Ada sekitar ribuan petani Indonesia yang sudah merasakan manfaat yang luar biasa daripada Pornas ya. Sejak awal kami meluncurkan Pornas di tahun 2022, di awal perusahaan sudah memberikan sedekah massal kepada petani Indonesia saat itu di 10 provinsi ya, dan proyek sedekah massal ini sampai hari ini masih terus berlangsung ya, sampai hari ini, dan kami seterusnya akan melakukan proyek ini. Dan salah satu yang spesial malam hari ini di tanggal 1 Desember kami akan menceritakan satu konsep, yaitu Kartu Mitra Tani Indonesia, yang tentunya sangat spesial yang Anda bisa dapatkan untuk mendapatkan benefit ya, mendapatkan subsidi pupuk organik nasional, dan juga bahkan bisa mendapatkan pupuk gratis sesuai dengan kebutuhan lahan Anda hari ini ya. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan dulu mengenai sesuatu hal yang sangat penting kepada para petani Indonesia pada malam hari yang spesial ini ya. Jadi malam hari yang spesial ini saya akan menceritakan mengenai konsep atau bagaimana program subsidi pupuk untuk petani Indonesia ini berjalan untuk Anda dan Anda bisa manfaatkan ya. Nah, sekali lagi tentunya program ini didukung oleh Pornas atau pupuk organik nasional, yaitu sebuah pupuk organik dengan teknologi nano ya, dan tentunya program ini juga didukung oleh Departemen Pertanian ya, kemudian didukung juga oleh PT AWM Elite Internasional dan juga Inoffice yang merupakan badan sertifikasi organik Indonesia. Jadi kami sudah mendapatkan sertifikasi organik dari lembaga sertifikasi organik ya. Nah, tentunya sekali lagi pada malam hari yang spesial ini bagi Bapak Ibu para petani Indonesia, Anda akan mendapatkan satu hal yang khusus, yaitu Kartu Mitra Tani Indonesia ya. Dan seperti apa manfaatnya dan benefitnya untuk Anda, nanti di akhir sesi saya akan ceritakan khusus untuk Anda semua ya. Nah, jadi apabila nanti ada pertanyaan ya, sekali lagi yang ingin disampaikan, boleh silahkan nanti untuk di kolom chat. Nanti admin akan mengecek pertanyaan Bapak Ibu petani sekalian untuk kami jawab di akhir sesi. Dan sekali lagi kami ingatkan, Anda harus mendaftarkan diri ya. Mendaftarkan diri di ya mendaftarkan diri ya. Oke, baik. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi sedikit ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu petani Indonesia, pada malam hari yang spesial ini saya akan menceritakan satu konsep program subsidi pupuk petani Indonesia ya, untuk Anda semua tentunya ya, yang tentunya didukung oleh Departemen Pertanian. Inoffice sekali lagi adalah lembaga sertifikasi organik Indonesia ya. Oke, Bapak Ibu petani Indonesia, pada malam hari ini saya lebih senang ngobrol ya dengan Anda semua ya. Oke, ngobrol dengan Anda semua bagaimana manfaat program ini ya, dan bagaimana subsidi pupuk ini bisa Anda dapatkan tentunya ya. Oke, jadi pertama Bapak Ibu petani, apakah Bapak Ibu petani mengalami hal-hal sebagai berikut ya? Yang pertama, apakah hari ini Bapak Ibu petani mengalami hasil panen yang terus menurun ya? Atau yang kedua, apakah Bapak Ibu petani saat ini susah mendapatkan pupuk dan ternyata harga pupuk makin mahal gitu ya?
Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasakan kedua hal ini, nah tentunya sangat tepat sekali Anda semua ya untuknya hadir di acara Zoom pada malam hari ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum muncul suaranya, boleh di sebelah kiri aplikasi Zoom, sebelah kiri bawah itu ada bergabung dengan WiFi ya. Anda klik dulu bergabung dengan WiFi, nanti baru suara bisa terdengar ya. Kalau belum bergabung dengan WiFi, suara tentunya tidak bisa terdengar ya. Silakan ya. Bagi teman-teman yang lain mungkin boleh dikasih petunjuk, dibantu untuk bisa mendengarkan suara ya. Oke, jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu petani tepat sekali dan Anda beruntung sekali malam hari ini mendapatkan undangan spesial dari para pengundang Anda ya. Karena kalau Anda memang mengalami dua hal ini, maka sangat tepat sekali Anda ada di Zoom malam hari ini ya. Oke, kemudian ada ternyata beberapa faktor penyebab hasil panen yang menurun ya. Jadi Bapak Ibu petani malam ini kita sharing sama-sama bahwa ternyata ada 3 faktor ya yang menjadi penyebab hasil panen Bapak Ibu sekalian hari ini menurun ya. Tentunya kalau Anda mengalami hal yang menurun ya. Yang pertama adalah terjadi yang namanya perubahan iklim yang sangat drastis. Ya, kita tahu bersama saat ini terjadi perubahan iklim di dunia yang sangat luar biasa. Ya, matahari bisa datang dan pergi seenaknya gitu ya. Hujan bisa datang pergi seenaknya. Bahkan ada daerah yang tidak pernah kena matahari atau bahkan sebaliknya ada daerah yang tidak pernah hujan. Nah, itu adalah iklim yang sedang lagi drastis sekarang di Indonesia. Dan kita sekarang ada di Indonesia yang merupakan negara khatulistiwa. Dan itu adalah hal yang memang sangat wajar terjadi gitu ya. Nah, kenapa poin pertama ini menjadi penyebab hasil panen Bapak Ibu menurun? Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, dan kami akan berikan solusinya tentunya untuk Anda. Yang kedua adalah pupuk kimia yang selama ini digunakan oleh kebanyakan petani kita di Indonesia, dan saya yakin mungkin hampir 100% Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini juga sudah menggunakan pupuk kimia. Ya, itu membuat ternyata akar itu tidak bisa menyerap nutrisi dari tanah dengan optimal. Ya, jadi sekali lagi akar tidak bisa menyerap nutrisi dari tanah dengan optimal. Nah, jadi ternyata hasil panen yang menurun, yang tidak bagus itu karena ternyata tanaman Bapak Ibu petani itu mengalami yang namanya gizi buruk. Ya, alias tidak mendapatkan makanan dan nutrisi secukupnya yang diperlukan oleh tanaman. Sebenarnya tanaman, saya yakin Bapak Ibu petani sudah paham bahwa tanaman itu sama seperti manusia kan ya. Kalau anak manusia tidak dapat makanan yang cukup, tidak dapat vitamin yang cukup atau suplemen yang bagus, maka pertumbuhannya tidak bagus. Maka tidak bisa bertahan atau tidak bisa punya daya tahan dari serangan penyakit yang ada dari luar. Nah, sama halnya dengan tanaman Bapak Ibu sekalian. Jadi semua hasil panen Bapak Ibu yang mungkin saat ini rasakan sedang menurun terus gitu ya, itu penyebab yang nomor 2 karena terjadi gizi buruk. Ya, akibat ya pupuk kimia yang diberikan lewat tanah itu tidak bisa diserap secara maksimal oleh akar tanaman. Nah, nanti kita bahas detail di belakang. Dan yang ketiga Bapak Ibu petani, hama, bakteri dan virus yang menyerang hari ini ke tanaman gitu ya, ternyata makin ganas ya. Nah, nanti di belakang sekali lagi kita akan ceritakan bagaimana solusinya untuk Anda semua ya. Oke. Jadi Bapak Ibu petani Indonesia, yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai faktor penyebab hasil panen itu menurun. Yang namanya yang tadi saya sudah sebutkan yaitu perubahan iklim yang drastis ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini ya negara khatulistiwa seperti kita Indonesia itu betul-betul mengalami hujan yang datang pergi seenaknya ya, sinar matahari yang juga datang pergi seenaknya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu petani mungkin yang ada malam hari ini sudah terbiasa memberikan makanan atau pupuk kepada tanaman itu lewat tanah. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh kebanyakan petani Indonesia, dan saya yakin sekali Bapak Ibu petani malam hari ini sudah biasa ya memberikan pupuk atau nutrisi atau makanan lewat tanah. Jadi disebar di tanah ya, karena memang hampir berdasarkan survei hampir 97% lebih petani kita di Indonesia hari ini masih menggunakan pupuk kimia yang memang penerapannya itu adalah ditebar di tanah gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, konsep makanan yang ditebar di tanah atau pupuk yang ditebar di tanah itu bisa diserap oleh jaringan tanaman
ya ketika akar itu bisa menyerap dengan bagus ya dari tanah, kemudian dari akar itu tanaman itu nutrisi itu dibawa ke atas, kemudian di atas di daun tepatnya terjadi proses fotosintesa. Ya, proses fotosintesa itu sebagai gambaran terjadi proses memasak nutrisi ya, memasak makanan lah sebagai bahasa sederhananya. Itu proses itu membutuhkan matahari tentunya yang bersinar. Ya, matahari yang bersinar terik. Karena kalau tidak ada matahari yang bersinar, maka proses memasak makanan itu tidak bisa terjadi secara maksimal, Bapak Ibu petani, ya. Nah, kalau proses penyinaran dari terik matahari itu maksimal, maka proses memasak itu jadi maksimal. Dalam tanda kutip, makanannya bisa masak, dan setelah makanannya masak, bisa disebar kepada seluruh jaringan tanaman, ya. Nah, kita tahu bersama kenapa kok iklim yang berubah drastis sekarang ini bisa membuat tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang bagus. Karena itu tadi, kalau seandainya terjadi matahari yang datang pergi gitu ya, yang bersinar tidak maksimal, maka nutrisi dari tanaman itu tidak bisa dimasak dengan maksimal, dan kalau tidak bisa dimasak dengan maksimal tentunya tidak bisa disebar ke seluruh jaringan tanaman. Nah, ini adalah salah satu faktor yang membuat akhirnya Bapak Ibu petani, tanaman Bapak Ibu itu tidak mendapatkan nutrisi atau makanan yang cukup, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu petani, saya ingatkan lagi sekali, kita samakan dulu ya persepsinya bahwa yang namanya pupuk ya itu adalah nutrisi atau makanan untuk tanaman. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ya, pupuk adalah nutrisi atau makanan untuk tanaman. Nah, jadi sekali lagi ini adalah penyebab pertama. Ya, mungkin saja ini terjadi di daerah Bapak Ibu sekalian, di mana di daerah Bapak Ibu itu mataharinya bisa datang pergi dengan seenaknya gitu ya. Atau yang sering berawan, sering hujan itu ternyata juga menyebabkan proses memasak makanan ini menjadi tidak maksimal. Sehingga tanaman Bapak Ibu tidak mendapatkan gizi seharusnya ya. Oke, yang kedua, ya penyebab hasil panen itu menurun. Jadi malam ini kita bahas penyebabnya dulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya ingin bahas penyebabnya? Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah ya, kita harus tahu dulu penyebabnya. Karena nggak mungkin dong kita menyelesaikan masalah pertanian kita, tapi kita nggak tahu sebabnya. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, yang kedua adalah pupuk kimia itu ternyata Bapak Ibu petani itu membuat akar itu tidak bisa menyerap nutrisi dari tanah dengan optimal. Nah, jadi Bapak Ibu petani, apa hubungannya sebenarnya antara pupuk kimia dengan penyerapan nutrisi dari tanah? Nah, sebagai informasi buat Bapak Ibu petani, pupuk kimia itu bahan bakunya atau bahan dasarnya adalah bahan kimia. Nah, di mana bahan kimia ini itu meninggalkan residu, meninggalkan sisa bahan kimia di tanah. Ya, karena tidak semua akan bisa diserap oleh tanah ya atau tanaman. Nah, sisa-sisa bahan kimia dari pupuk kimia yang selama ini mungkin Bapak Ibu petani sudah gunakan hampir 40 tahun lebih di Indonesia, itu akan menyebabkan banyak hal Bapak Ibu petani. Yang pertama ya yang terjadi ya, itu cacing dan mikroorganisme mati. Nah, itu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu petani ingat ya, kalau dulu kita cangkul tanah itu banyak cacing. Nah, itu tanahnya bagus artinya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu petani misalnya mencangkul tanah itu belum tentu ketemu cacing. Nah, jadi kalau artinya hari ini Bapak Ibu petani mencangkul dan tidak ketemu cacing, itu tanda-tandanya itu tanahnya tidak bagus ya. Nah, kemudian yang kedua, mikroorganisme mati, bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan itu mati kalau kena yang namanya sisa-sisa bahan kimia. Nah, kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika tanah itu diberikan terus pupuk kimia yang meninggalkan sisa bahan kimia, maka yang terjadi adalah pori-pori tanah itu menjadi mengeras dan akhirnya kemampuan tanah itu untuk menyimpan cadangan air itu jadi sangat berkurang Bapak Ibu petani. Ya, nah oleh sebab itulah makanya Bapak Ibu petani ketika musim kemarau seperti kemarin, akhirnya banyak sekali di Indonesia petani kita merasakan penurunan drastis hasil pertanian. Kenapa? Karena penggunaan pupuk kimia salah satu dampaknya adalah tanah itu tidak bisa menyimpan cadangan air. Sehingga pada saat musim kemarau akhirnya tidak mendapatkan kebutuhan air
Ya, nah kalau kebutuhan air itu sedikit, maka yang terganggu adalah proses fotosintesa yang tadi. Karena proses fotosintesa tadi itu tidak melulu hanya membutuhkan matahari yang terik, tapi membutuhkan air juga, Bapak Ibu petani ya. Nah, yang jelas adalah ketika selalu diberikan pupuk kimia dan meninggalkan sisa-sisa bahan kimia, maka yang namanya pH tanah. Jadi pH itu Bapak Ibu petani adalah derajat keasaman tanah. Ya, jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu petani, derajat keasaman tanah itu ternyata gitu ya, ada ukurannya. Ya, berdasarkan ilmu pertanian, dan saya yakin mungkin beberapa dari Bapak Ibu petani di sini sudah paham bahwa derajat keasaman tanah yang bagus untuk lahan pertanian adalah antara 5,5 sampai dengan 7. Ya, nah di mana kalau di bawah 5,5 maka itu disebut sebagai asam. Nah, kalau di atas 7 itu disebut basa. Nah, seharusnya lahan pertanian yang bagus itu derajat keasamannya antara 5,5 sampai dengan 7, Bapak Ibu petani. Ya. Nah, Bapak Ibu petani bisa mengecek pH tanah di lahan masing-masing dengan alat yang namanya pH meter. Itu dijual banyak di toko alat pertanian atau di online, itu banyak, murah. Harganya mulai 80 ribuan. Tapi kalau Bapak Ibu petani misalnya tidak bisa mendapatkan alat itu, silakan coba pakai kunyit ya. Jadi kunyit itu kalau dibuka ya, itu kan warnanya orange ya. Nah, Bapak Ibu silakan tancap di tanah, diamkan selama 10 sampai 15 menit. Kalau warnanya memucat ya, jadi pucat gitu. Yang awalnya kan orange ya. Nah, itu tandanya tanah Bapak Ibu petani itu derajat keasamannya asam. Ya, dan itu tidak bagus untuk lahan pertanian. Nah, tanah yang pH-nya di bawah 5,5 itu penyebab utamanya adalah sisa-sisa bahan kimia dari pupuk kimia yang diberikan lewat tanah. Nah, ketika tanah Bapak Ibu petani itu derajat keasamannya di bawah 5,5, maka yang terjadi adalah akar tanaman itu dia tidak bisa menyerap makanan yang ada di tanah dengan maksimal. Nah, sehingga akhirnya Bapak Ibu petani udah tebar pupuk di tanah, pupuknya udah bagus nih. Bapak Ibu petani udah beli pupuk paling mahal sekalipun, tapi ditaruh di tanah yang pH-nya asam, maka percuma ya, karena tidak bisa semua diserap. Ya, ada satu hasil penelitian terakhir Bapak Ibu sekalian dari pupuk kimia ya. Ternyata berdasarkan penelitian terakhir, pupuk kimia yang diterapkan di tanah petani kita di Indonesia hari ini itu maksimum hanya bisa diserap oleh akar itu 30%. Artinya sisa 70%-nya terbuang gitu loh. Ya, nah jadi bukan pupuknya yang tidak bagus, tapi karena saking sering diberikan pupuk kimia, kondisi tanahnya jadinya derajat keasamannya nggak bagus, akhirnya akar tidak bisa menyerap nutrisi dari tanah. Ya, nah ini yang sering terjadi Bapak Ibu petani. Nah, akibatnya sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, akibatnya tanaman tidak mendapatkan makanan secukupnya. Ya ibaratnya manusia lah Bapak Ibu petani. Kita makan itu kan 3 kali sehari. Tiba-tiba kalau misalnya kita makannya berkurang jadi 1 kali sehari gitu kan, nah otomatis kan kelaparan. Kalau sudah kelaparan otomatis hasil daripada tanaman itu tentunya tidak bagus karena dia tidak mendapatkan nutrisi yang bagus. Sama kayak manusia lah. Kalau Bapak Ibu petani tidak dapat makan yang cukup, otomatis lemes kan, bekerja kan, nggak bisa ke ladang, nggak bisa melakukan aktivitas yang lain, sehingga nggak maksimal hasil pekerjaan kita, gitu ya. Nah, ini adalah faktor yang kedua, Bapak Ibu petani, yang menyebabkan mungkin hasil panen Bapak Ibu petani hari ini terus menurun, ya. Oke, itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga adalah hama, bakteri, dan virus ternyata makin ganas, ya. Nah, jadi Bapak Ibu petani, yang ingin saya sampaikan adalah hama atau bakteri atau virus yang sering kita hadapi di lahan pertanian itu ternyata bisa bermutasi. Jadi bermutasi itu maksudnya mereka itu bisa jadi tambah kuat ya. Jadi makanya hari ini Bapak Ibu petani itu lama-lama dosisnya itu makin tinggi. Ya contoh sederhana yang Bapak Ibu bisa lihat sederhana ya. Kalau di rumah kita kan ada nyamuk ya. Kalau dulu Bapak Ibu semprot pakai Baygon, itu sekali semprot mati nyamuknya. Nah, tapi hari ini coba perhatikan baik-baik. Nyamuk yang kita semprot sekali ternyata belum tentu mati. Jadi perlu disemprot 2 kali, 3 kali baru mati gitu kan. Nah, demikian juga dengan hama, bakteri, dan virus yang kita temui di lahan pertanian kita, Bapak Ibu petani. Ternyata semakin lama dosis harus makin tinggi dan semakin lama dosis pestisida
atau racun itu harus makin banyak. Itu yang terjadi ya. Dan tentunya ini dampaknya sangat buruk untuk hasil pertanian ya. Jadi kayak muter gitu loh, penyebab dan akibatnya jadi kayak muter. Ya, satu hal yang pasti terjadi adalah satu, pestisida akan menambah residu atau sisa bahan kimia di tanah. Itu yang pertama. Dan tadi Bapak Ibu udah tahu dampaknya ya. Yang kedua yang langsung otomatis terjadi adalah hasil panen ya, contohnya kayak buah dan sayur itu menjadi sangat tidak sehat ya, sangat mengalami gizi buruk dan sebagainya. Nah, ini adalah ternyata penyebab yang kadang-kadang kita tidak ketahui. Dan ternyata kami juga pelajari di lapangan pertanian Indonesia ada beberapa faktor yang ternyata niatnya adalah untuk menyuburkan tanah, tapi ternyata dampaknya membuat bakteri atau virus itu jadi makin banyak. Satu contoh begini Bapak Ibu petani. Selama ini mungkin Bapak Ibu petani sudah sering mengetahui bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah itu adalah dengan memberikan yang namanya pupuk kandang ya, atau kotoran hewan ya, atau kompos dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu petani, kalau pupuk kandang atau kotoran hewan itu fermentasinya tidak sempurna, karena sekali lagi banyak sekali hari ini para petani kita mengolah yang namanya kotoran hewan itu dengan cara-cara konvensional atau tradisional yang betul-betul tidak punya tolak ukur mengenai keberhasilan fermentasi yang dilakukan pada saat menggunakan kotoran hewan. Nah, ternyata kami pelajari Bapak Ibu petani, kotoran hewan itu kan bagaimanapun adalah kotoran, ya kan, dan memiliki kandungan bakteri jahat dalam tanda kutip yang sangat banyak, gitu ya. Nah, ketika proses fermentasinya tidak berjalan dengan sempurna, maka bakteri jahat itu masih tersisa banyak di kotoran hewan yang akan digunakan untuk di lahan pertanian. Dan ternyata ya, kotoran hewan itulah justru jadi tempat hidupnya bakteri, virus, bahkan menjadi penyebab tempat hidupnya beberapa jenis hama. Ya, jadi tanpa disadari oleh banyak petani Indonesia, penggunaan pupuk kandang, kompos atau kotoran hewan yang tidak bagus fermentasinya justru ya menjadi penyebab daripada munculnya virus, bakteri dan juga hama gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagi petani, dan ternyata ya kita tahu bersama kalau tanaman itu sudah nutrisinya udah nggak bagus, otomatis kan daya tahan tanaman ini jadi tidak bagus. Sehingga ketika ada serangan penyakit, ya baik hama, virus, bakteri, gampang diserang. Nah, sama kayak manusia, Bapak Ibu petani. Kalau Bapak Ibu petani, misalnya kita punya anak gitu ya, anak kita ini kita kasih makannya bagus, nutrisinya bagus, maka daya tahan tubuh si anak itu akan kuat. Ya, jadi walaupun ada serangan virus, bakteri, ya hama dari luar gitu ya, menyerang anak kita, itu bisa ditangkal dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh si anak. Ternyata tanaman juga sama Bapak Ibu petani ya. Jadi tanaman itu juga ternyata memiliki konsep yang sama terhadap daya tahan terhadap serangan hama, virus dan bakteri ya. Nah, ini adalah 3 penyebab mengenai mengapa kok hari ini yang namanya hasil pertanian Bapak Ibu petani makin turun. Nah, hal kedua yang sangat penting yang perlu kita bahas, tadi saya sudah sampaikan, apakah Bapak Ibu petani mengalami hari ini harga pupuk makin mahal, kemudian makin langka dan sebagainya, ya. Nah, ini penyebabnya. Bapak Ibu petani harus tahu penyebabnya. Jadi bukan berarti pemerintah kita itu sengaja untuk meniadakan pupuk kimia, bukan berarti seperti itu. Karena selama ini sekali lagi seperti yang saya bilang di awal, hampir 100% petani kita menggunakan pupuk kimia. Ya, nah di mana yang pertama, ya, bahan baku pupuk kimia itu ternyata sudah stop diekspor oleh Rusia. Nah, jadi sebagai bahan buat Bapak Ibu petani bahwa pupuk kimia kita itu bahan bakunya sumbernya dari Rusia. Ya, nah karena Rusia ini beberapa tahun terakhir ini perang ya dengan Ukraina, akhirnya mereka stop mengekspor bahan baku pupuk ini kepada 48 negara termasuk di Indonesia. Ya, nah karena bahan bakunya tidak diekspor lagi, otomatis Indonesia negara kita kesulitan memproduksi pupuk kimia. Nah, sebagai informasi buat Bapak Ibu petani, kebutuhan pupuk kita di Indonesia itu besar sekali. Ya, kebutuhan pupuk kimia kita kemarin itu adalah 13 juta ton setiap musim tanam.
Nah, tapi karena langkanya bahan baku dari Rusia, maka akhirnya kita, pemerintah Indonesia hanya bisa memproduksi sekitar 3 juta ton setiap musim tanam. Artinya kekurangannya 10 juta ton setiap musim. Jadi wajar sekali hari ini Bapak Ibu petani sangat susah mendapatkan pupuk kimia, apalagi yang bersubsidi gitu ya. Yang harganya mahal pun tidak mudah, tidak gampang mendapatkannya. Ya, nah jadi Bapak Ibu petani mungkin malam hari ini adalah bagian daripada satu kelompok tani ya. Nah tentunya bagian dari kelompok tani biasanya kan dapat bagian subsidi dari pemerintah gitu ya. Nah dulu mungkin biasanya dapat jatah gitu ya. Satu kelompok tani dapatnya misalnya berapa ton gitu ya. Nah sekarang akhirnya dijatah cuma dapat beberapa karung saja satu kelompok tani ya, sehingga tentunya kalau dibagi-bagi menjadi sangat kurang sekali. Nah tentunya ini akan menghambat proses berbudidaya atau bercocok tanam bagi para petani Indonesia ya. Nah yang kedua Bapak Ibu petani, akibat langkanya bahan baku pupuk kimia ya, dan pemerintah kita hari ini sudah mulai menyadari bahwa ternyata subsidi pupuk kimia yang diberikan oleh pemerintah kita hampir 30 triliun lebih setiap tahun selama beberapa tahun terakhir, ternyata tidak terbukti bisa meningkatkan hasil pertanian kita di Indonesia. Justru yang terjadi hasil pertanian kita menurun terus. Bahkan akhirnya kita sekarang ini ada dalam satu kondisi di mana lahan pertanian kita atau hasil pertanian kita itu tidak bisa mencukupi kebutuhan penduduk kita sendiri gitu ya kan. Nah, penduduk kita sendiri itu kan jumlahnya besar ya Bapak Ibu petani ya. Ada sekitar 280 juta jiwa ya di Indonesia. Nah, jadi hasil pertanian kita sendiri saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan makan orang Indonesia sendiri, itu tidak bisa. Nah, oleh sebab itulah makanya kita masih impor kan. Mungkin Bapak Ibu petani dengar kan, kita ini penghasil beras, tapi kita masih impor beras dari Cina misalnya. Dan kita ini penghasil bawang, kita ini penghasil kentang, kita ini penghasil segala macam hasil alam kita ada. Tapi ternyata kita juga masih mengimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan makan kita sendiri. Ya, nah, jadi ini menunjukkan bahwa ternyata pemerintah kita akhirnya tersadar bahwa ternyata subsidi pupuk kimia itu justru menjadi penyebab turunnya hasil pertanian. Loh kok bisa Pak? Nah itu tadi di depan saya udah ceritakan bahwa ternyata penggunaan pupuk kimia yang berpuluh-puluh tahun itu akan justru menjadi penyebab utama daripada menurunnya hasil pertanian. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu petani, dimulai tahun ini pemerintah kita sudah mulai mengurangi subsidi pupuk kimia. Ya selain karena bahan bakunya langka, juga karena ya kan pemerintah kita menyadari bahwa subsidi ke pupuk kimia itu ternyata bukan solusi atas masalah pertanian kita. Karena begini Bapak Ibu petani, kalau Bapak Ibu petani hari ini melihat negara-negara maju ya, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan ya. Nah sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, kita contohkan Cina saja. Cina itu tahun 1980-an itu masih jauh lebih miskin dari Indonesia loh. Cina loh, kita bicara Cina. Tapi hari ini Cina itu menjadi negara yang sangat maju bahkan terbesar di dunia, mengalahkan Indonesia hari ini. Padahal tahun 1980-an masih jauh lebih miskin dibandingkan Indonesia. Nah, salah satu kunci keberhasilan Cina adalah mereka berhasil mengatasi masalah pertanian. Ya, saya dapat info dari teman saya di Cina yang kebetulan bertugas di pemerintahan Cina di bidang pertanian. Dia mengatakan ternyata pemerintah Cina itu sudah stop menggunakan pupuk kimia, nggak ada pupuk kimia, termasuk di Korea Selatan dan Jepang. Ya, dan mereka punya strategi yang sangat bagus sekali untuk pertanian. Jadi di sana itu Bapak Ibu petani itu tidak beli pupuk sama sekali. Jadi pupuk diberikan kepada seluruh petani di Cina. Bayangin Cina itu penduduknya besar loh, ya kan? Jadi hampir miliaran orang gitu ya, berapa kali lipatnya Indonesia. Pupuk itu diberikan kepada seluruh petani di Cina, diberikan secara gratis ya. Nah kemudian petani itu diberikan lahan ya, diberikan lahan untuk diolah ya, dan diolah pupuk diberikan. Nah kemudian dibuat sistem bagi hasil. Nah di mana 20%-nya dari hasil itu boleh diberikan ya
diberikan sebagai pengganti untuk pupuk dan alat-alat pertanian lainnya. Jadi ketika panen, petani itu berbagi hasil dengan pemerintah. 20%-nya itu dikembalikan kepada pemerintah ya sebagai bentuk pengembalian biaya pupuk dan alat-alat pertanian. Nah, kemudian sekitar 30%-nya ya sekitar 50%-nya dari hasil pertanian itu dibeli oleh pemerintah Cina sendiri untuk menghidupi negara Cina ya, dan sisanya yang sisa 20% lagi itu diserahkan kepada para petani untuk silakan dijual ya di pasar bebas. Mereka mau jual kemana aja silakan ya. Nah, jadi ternyata Cina itu bisa maju karena strategi pertanian, dan sebenarnya negara kita bisa, yang penting kita punya strategi yang tepat. Nah, malam hari ini adalah salah satu bagian daripada strategi daripada bagaimana kita semua bisa meningkatkan hasil pertanian kita di Indonesia ya. Oke, Bapak Ibu petani sekalian. Pada malam hari yang spesial ini, kami memberikan solusi untuk Anda, untuk para petani Indonesia. Ya, persis di tanggal hari ini, tanggal 1 Desember 2023, kami menerbitkan yang namanya KMT, Kartu Mitra Tani Indonesia. Ya, kita sebut sebagai KMT Pornas. Ya, nah, di mana Kartu Mitra Tani ini konsepnya adalah kartu virtual. Ya, artinya kartu virtual itu Bapak Ibu bisa dapatkan dari jarak jauh. Ya, jadi walaupun kita tidak bisa bertemu, Bapak Ibu bisa mendapatkan kartu virtual ini. Ya, dan Bapak Ibu sudah bisa gunakan di seluruh Indonesia. Nah, nanti ketika Bapak Ibu misalnya punya niat untuk menjadikan kartu ini kartu fisik, itu juga bisa. Nanti ada caranya, ya. Nah, jadi kartu Mitra Tani Indonesia yang akan kami berikan untuk Anda itu ada 4 fungsi, ya. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu menunjukkan kartu Mitra Tani ini di cabang kami yang ada di seluruh Indonesia dan juga AWM Store kami yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu akan mendapatkan subsidi pupuk Pornas selamanya. Ya, jadi sekali lagi apabila Bapak Ibu petani bisa menunjukkan kartu ini kepada cabang kami atau kepada AWM Store kami yang ada di seluruh Indonesia, maka Bapak Ibu petani akan mendapatkan subsidi harga Pornas selamanya. Ya, kami berikan subsidi untuk Anda. Nanti bagaimana bentuknya saya akan perlihatkan. Yang kedua adalah Bapak Ibu petani itu bisa mendapatkan gratis pupuk Pornas ya sesuai kebutuhan lahan Anda selama masa program. Ya, nanti akan saya berikan bagaimana perhitungannya dan caranya Bapak Ibu petani bisa mendapatkan yang namanya gratis pupuk Pornas ini ya selama masa program. Nah, yang ketiga adalah ini bisa digunakan sebagai kartu diskon di toko-toko pertanian utamanya ya. Jadi nanti kami akan menjalin kerjasama dengan toko-toko pertanian di seluruh Indonesia ya yang menjual tentunya kebutuhan pertanian, perikanan, peternakan. Dan bukan hanya itu, kami juga bekerja sama dengan banyak sekali mitra-mitra usaha kami di seluruh Indonesia, dan itu akan bertambah terus. Dan nanti Bapak Ibu petani bisa lihat daftar listnya itu di website daripada Kartu Mitra Tani Indonesia. Ya, di mana kalau Bapak Ibu petani misalnya membeli alat pertanian di toko tersebut menunjukkan kartu Mitra Tani dapat diskon khusus ya. Nah, itu luar biasanya. Dan kami juga bekerja sama nanti dengan farming atau perkebunan yang menjadi partner kami di seluruh Indonesia, dan tentunya Bapak Ibu petani nanti bisa mendapatkan link khusus ya untuk mendapatkan jalur distribusi khusus ya untuk bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat bagus ya. Nah, itu yang kami sangat siapkan untuk Anda semua para petani Indonesia ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, fasilitas tambahannya adalah karena kartu ini bekerja sama dengan Bank BRI ya, jadi mana kartu ini adalah jenisnya kartu berisi, maka Bapak Ibu petani bisa isi saldo kartu ini nanti di Indomaret atau Alfamart. Bisa digunakan juga untuk misalnya untuk naik angkutan umum ya. Nah, jadi naik angkutan umum, bayar parkir, bayar tol misalnya kalau ada tol di daerah Bapak Ibu sekalian, dan juga sekaligus bisa belanja di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Ya, tapi karena ini bukan ATM, saldonya maksimal cuma 2 juta rupiah saja, tapi lumayan ya, bisa digunakan. Nah, ini adalah solusi yang kami siapkan untuk Anda semua, dan saya akan perjelas bagaimana konsepnya dan caranya Bapak Ibu petani untuk bisa mendapatkan kartu spesial ini malam hari ini ya. Oke. Sebelum itu Bapak Ibu petani, saya akan ceritakan Bapak Ibu petani kenapa kok Pornas menjadi objek tunggalnya daripada Kartu Mitra Tani Indonesia.
sekali lagi, kenapa kok Pornas menjadi objek tunggal daripada Kartu Mitra Tani Indonesia? Karena kami melihat bahwa saat ini yang bisa memberikan solusi untuk masalah pertanian Bapak Ibu petani yang tadi di depan, yang bisa menyelesaikan penyebab-penyebab tadi itu hanya Pornas, hanya pupuk organik nasional. Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Nah, ini saya akan jelaskan. Kenapa kok hanya Pornas yang bisa membantu Bapak Ibu petani menyelesaikan masalah-masalah Anda tadi? Ya, nah, yang pertama ini saya akan ceritakan. Sebagai informasi buat Bapak Ibu petani, Pornas atau pupuk organik nasional itu terdiri dari 3 item produk. Ya, yang pertama yang paling atas Bapak Ibu lihat itu adalah Pornas Soil. Soil itu tanah, ya. Nah, kenapa kami ada punya produk Pornas Soil? Karena kita tahu bahwa di Indonesia sebagian besar masalah pertanian petani adalah masalah tanah. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Hari ini kalau Bapak Ibu petani iseng-iseng coba cek derajat keasaman tanah Anda, itu rata-rata di bawah 5,5 pasti. Ya, tinggal coba tancap kunyit tadi seperti yang saya sampaikan caranya. Nah, kalau warnanya memucat, nah itu tanda-tanda memang bahwa tanahnya asam, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu petani, ya, Pornas Soil itu kami hadirkan khusus untuk Bapak Ibu petani yang tanahnya rusak untuk dibenahi. Ya, dibenahi dulu, ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu petani stop untuk melakukan budidaya atau stop bercocok tanam, tidak. Ya, karena kalau dalam konsep pertanian tradisional, Bapak Ibu petani yang ingin memperbaiki tanah tentunya caranya hanya ada 2. Yang pertama adalah caranya Bapak Ibu petani biasanya kasih kapur di tanah yang rusak, itu yang pertama. Yang kedua dikasih pupuk kandang atau kompos di tanah. Tujuannya untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, hanya saja cara itu agak kurang praktis. Ya, kenapa? Satu, volumenya harus banyak. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu petani, kalau untuk menaikkan derajat keasamannya itu menjadi 1 digit, ya, misalnya nih Bapak Ibu petani pH tanahnya itu misalnya 4 gitu ya. Kemudian pH-nya mau dinaikin menjadi 5 atau menjadi 6 atau menjadi 5 deh. Dinaikin menjadi 5 agar mendekati normal, itu untuk 1 hektar lahan itu membutuhkan 2 ton kapur bangunan, kapur dolomit, bayangin. 2 ton, ya. Bayangin kalau Bapak Ibu petani punyanya berhektar-hektar, tentunya biayanya menjadi sangat bengkak kan, dan tentunya menjadi sangat tidak praktis, ya. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan adanya kotoran hewan atau pupuk kandang atau pupuk kompos, itu perlu sangat banyak sekali. Nah, kami hadirkan Pornas Soil ini karena Pornas Soil ini solusi untuk Bapak Ibu petani yang sudah kenal Pornas Soil. Bapak Ibu petani akan terbebas dari penggunaan kapur atau pupuk kandang. Jadi tidak perlu lagi gitu ya. Nah, kenapa? Karena Pornas Soil ini bisa satu, membenahi tanah yang rusak. Ya, terutama dia akan mengurai sisa-sisa bahan kimia yang ada di tanah. Ya, kemudian yang kedua menormalkan pH tanah karena di dalam Pornas Soil ini memiliki kandungan mikroba premium yang sangat banyak yang bisa berkembang biak dan juga ada kandungan humus atau humic acid yang bisa mengembalikan unsur hara. Dan yang menariknya adalah Pornas Soil itu 1 kantong itu beratnya cuma 1 kilogram. Jadi Bapak Ibu petani jangan bayangkan bahwa 1 gambar itu 100 kilogram ya kayak pupuk kimia, enggak. Jadi itu 1 kantong itu cuma 1 kilogram. Dan kabar menarik ya 1 kilogram itu cara penggunaannya dicampur dengan 100 liter air. Dan bisa untuk menghandle 1000 meter persegi lahan. Jadi 1000 meter persegi lahan itu kurang lebih sekitar 10 are. Ya, 10 are lahan. Nah, jadi 1 kilogram bisa handle untuk sekali lagi 1000 meter persegi lahan. Ya, itu menariknya Pornas Soil yang pertama. Makanya kenapa kami menggunakan Pornas sebagai objek daripada Kartu Mitra Tani Indonesia. Yang kedua adalah pupuk Pornas yang di bawah yang warna kuning yang tengah. Pupuk Pornas itu adalah warna kuning itu bentuknya cair, di mana dalam 1 box itu isinya 25 saset. Sasetnya kayak bentuk komiks ya. Nah, di mana itu beratnya kecil, cuma 250 gram. Ya, nah jadi kalau tadi mohon maaf saya agak lupa jelaskan, Pornas Soil itu bisa digunakan dari masa pengolahan tanah bisa, apabila tanaman sudah memasuki masa vegetatif bisa, atau masa generatif bisa. Jadi tidak harus Bapak Ibu petani terapkan dari awal ya. Jadi bisa diterapkan membenahi tanah sambil berbudidaya. Nah, itu menariknya Pornas.
Bapak Ibu petani tidak perlu berhenti berbudidaya, bisa sambil membenahi tanah tapi sambil berbudidaya ya. Nah, yang kedua adalah Pornas vegetatif yang warna kuning itu cair. Nah, ini digunakan di masa pengolahan tanah dan juga masa vegetatif sudah bisa digunakan ya dari awal dan masa vegetatif. Fungsinya hampir sama dengan Pornas soil, namun lebih kuat Pornas soil. Ya, dia bisa membenahi tanah, menormalkan pH tanah juga, mengembalikan unsur hara. Namun Pornas vegetatif ini juga ada fungsi memberikan nutrisi di masa pertumbuhan. Ya, jadi dia bisa mempercepat pertumbuhan akar, mempercepat pertumbuhan daun dan mempercepat pertumbuhan buah. Ya, dan ya satu sasetnya itu bisa digunakan untuk dicampur dengan 20 liter air, dan satu saset yang ukurannya cuma 10 ml itu bisa digunakan untuk 1000 meter persegi lahan Anda. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah di masa generatif ya. Di masa generatif itu yang Pornas yang warna putih itu serbuk bentuknya, itu khusus di masa generatif untuk memberi nutrisi di masa pembuahan dan juga mempercepat pertumbuhan bunga, buah dan juga cita rasa. Ya, jadi beberapa pengguna kami petani di Indonesia itu merasakan ketika mereka menggunakan Pornas, pertama yang terjadi hasil panennya lebih cepat, lebih berlimpah, dan cita rasa buahnya jauh lebih manis. Ya, jadi kami punya beberapa testimoni, kalau nggak salah yang beri testimoni itu jeruk dan durian. Ya, jadi sebelum pakai Pornas itu aroma cita rasanya tidak seenak pada saat pakai Pornas. Kemudian ada juga kalau nggak salah buah kelengkeng di Kalimantan Timur. Itu kemarin saya coba langsung ya. Buah kelengkeng itu luar biasa, memang jauh lebih manis dibandingkan dengan yang tidak pakai Pornas ya. Dan sekali lagi satu sasetnya itu sama-sama bisa digunakan untuk 20 liter air dan untuk 1000 meter persegi lahan ya. Jadi sangat efektif sekali ya. Oke, kemudian mengapa sih Pornas ini bisa jadi solusi buat Anda, buat Bapak Ibu petani Indonesia? Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, Pornas itu bisa jadi solusi. Kenapa? Karena dia menggunakan teknologi nano, Bapak Ibu petani. Nah, ini bedanya. Makanya kenapa kok kami itu di Kartu Mitra Tani Indonesia, kami menggunakan Pornas sebagai objeknya. Karena hanya Pornas yang punya teknologi nano. Ya, jadi teknologi nano itu artinya partikel pupuk Pornas ini dibuat jauh lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Yaitu 1/10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti materinya akan di-share. Bahkan videonya pun kami akan share untuk Anda petani Indonesia ya. Nah, jadi sekali lagi Pornas ini dibuat partikelnya nano, jauh lebih kecil, 1/10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Nah, apa tujuannya Pornas ini dibuat nano atau menjadi sangat kecil? Agar ketika pupuk Pornas disemprotkan di batang dan di daun tanaman, dia bisa menembus yang namanya pori-pori batang dan stomata atau mulut daun. Nah, jadi bagi Bapak Ibu petani ya, ini satu informasi yang menarik buat Anda semua, bahwa tanaman ternyata itu bisa menyerap makanan atau nutrisi itu dari 3 cara. Ya, jadi yang pertama dari akar, yang kedua dari batang, dan yang ketiga dari daun. Nah, kalau dari batang itu tepatnya lewat lentisel atau pori-pori batang. Kalau dari daun itu dari bagian bawahnya daun. Ya, namanya mulut daun atau stomata. Jadi bukan bagian atas ya, bagian bawahnya daun. Nah, selama ini mungkin saja Bapak Ibu petani Indonesia belum tahu bahwa ternyata pupuk itu bisa dikasih tidak hanya lewat tanah. Ternyata bisa dikasih lewat batang sama lewat mulut daun. Nah, tapi hanya pupuk yang partikelnya kecil saja yang bisa tembus. Karena lubangnya itu sangat kecil Bapak Ibu petani. Jadi kalau Bapak Ibu petani menyemprotkan pupuk yang bukan teknologi nano, mohon maaf, Bapak Ibu petani kerjanya percuma. Karena hanya pupuk yang teknologi nano atau partikelnya kecil saja yang bisa menembus lubang yang ada di pori-pori batang dan juga mulut daun. Ya. Nah, yang luar biasanya juga ada strategi waktu. Karena ternyata mulut daun atau stomata itu terbuka hanya 2 kali dalam sehari. Yaitu kalau pagi, itu jam 7 pagi sampai jam 9. Kalau sore itu jam 3 sore sampai jam 5 sore terbukanya. Jadi kalau Bapak Ibu petani nanti menggunakan Pornas,
silahkan semprotkanlah ke daun dan mulut daun atau stomata itu di jam-jam tadi saja, yaitu antara jam 7 sampai jam 9 dan antara jam 3 sore sampai jam 5 sore. Karena kalau Bapak Ibu petani juga nyemprotnya di luar jam itu juga percuma, karena stomatanya nggak kebuka. Ya, nah sekali lagi, sekarang secara logika, kalau Bapak Ibu petani bisa memberikan Pornas kepada tanaman Bapak Ibu petani, maka tanaman Bapak Ibu itu akan mendapatkan makanan dari 3 cara, dari 3 lubang. Dari akar, dari batang, dan juga dari daun. Sementara kalau Bapak Ibu petani menggunakan pupuk kimia atau pupuk yang lain, Bapak Ibu petani hanya memberi makan pada tanaman itu hanya lewat tanah saja. Ya, nah otomatis ini kalau diberikan dengan Pornas, tentu saja itu bisa membuat tanaman Bapak Ibu sekalian menjadi lebih maksimal hasilnya. Ya, nah jadi Bapak Ibu petani, sekali lagi ini adalah kenapa Pornas ini bisa menjadi solusi. Nah, kalau tanaman Anda sudah dapat nutrisi yang bagus, makanan yang bagus, maka tumbuhnya akan lebih bagus, lebih cepat. Ya, panennya akan lebih berlimpah. Dan yang terpenting, tanaman Bapak Ibu akan lebih tahan terhadap serangan hama, bakteri, dan virus. Sehingga ketika ada serangan-serangan itu, ia akan bisa mengusir tanpa perlu Bapak Ibu menggunakan pestisida lagi. Ya. Nah, sebagai informasi buat Bapak Ibu petani, kami punya banyak sekali testimoni ya di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu petani nanti silakan masuk ke Telegram channel kami. Kami punya Telegram channel yang bisa Bapak Ibu akses secara langsung untuk bisa melihat testimoni dari ribuan petani seluruh Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada pengundang Anda linknya untuk masuk Telegram channel kami. Nah, yang luar biasa adalah kalau Bapak Ibu masuk di link Telegram channel, Bapak Ibu petani bisa lihat seluruh testimoni yang sudah ada. Ya, tidak hanya yang baru, yang sudah lewat-lewat juga bisa dilihat, ya. Nah, ternyata dengan adanya Pornas, menggunakan Pornas, banyak petani memberi testimoni bahwa ada petani yang sampai hari ini sama sekali sudah lepas pestisida. Jadi udah nggak pakai lagi insektisida, ya kemudian fungisida, ya itu sudah nggak pakai lagi. Ya, bahkan ada juga petani yang testimoninya sudah berkurang jauh. Dulunya pakai pestisida banyak Pak, tapi sejak pakai Pornas saya pakainya kurang, ya karena hamanya jauh berkurang, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu petani, nanti saya akan jawab pertanyaan setelah sesi ini selesai. Sebentar lagi saya akan selesai, ya. Oke, jadi Bapak Ibu petani, mengapa Pornas bisa jadi solusi? Karena Bapak Ibu petani dengan Pornas, Bapak Ibu petani bisa membenahi tanah Anda, yang tentunya tanah Anda hari ini itu sangat penting, ya. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu petani ingin agar tanah Anda diwariskan dong kepada keturunan Anda, ya. Nah, sebagai informasi, kalau Bapak Ibu petani terus-menerus memberikan pupuk kimia, saya khawatir ya nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, lahan pertanian Bapak Ibu petani yang hari ini hasilnya bagus, sudah nggak bisa lagi bagus karena sudah teracuni pupuk kimia. Sehingga keturunan Anda itu tidak bisa lagi menikmati hasil pertanian yang bagus. Ya, oleh sebab itulah makanya, kalau hari ini Anda punya satu tujuan yang sama dengan kami, ingin mewariskan kepada keturunan Anda lahan pertanian Anda, maka dengan menggunakan Pornas, Bapak Ibu petani bisa membenahi tanah, ya sekaligus tetap berbudidaya, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu petani, pupuk Pornas yang warna kuning dan yang putih itu memiliki kandungan yang sangat lengkap, yaitu ada unsur hara makro. Jadi unsur hara makro itu NP dan K. Ya, kita tahu bersama bahwa pupuk kimia pun kandungannya NP atau K, ya kan? Atau NPK 3-3 dicampur. Nah, jadi secara logika, kalau Bapak Ibu petani sudah menggunakan Pornas, sebenarnya Bapak Ibu petani sudah tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia. Karena kandungan ini sudah ada. Ya, dan yang luar biasa juga, unsur hara mikronya juga lengkap. Unsur hara mikro. Ya, unsur hara mikro itu adalah lauk pauk lah. Sebagai gambaran buat Bapak Ibu petani, NPK itu nasi. Kalau kita makan NPK itu nasi tok, ya. Nah, kalau kita makan kan nggak mungkin nasi tok. Kita pasti perlu yang namanya lauk pauk kan, ada telur, daging, ayam dan sebagainya. Nah, unsur hara mikro itu adalah lauk pauknya. Dan ini sangat lengkap. Ada belasan unsur hara mikro yang kami tambahkan dalam pupuk Pornas, baik yang vegetatif maupun generatif. Kemudian ada yang namanya ZPT Hayati, zat perangsang tumbuh hayati yang di warna kuning. Makanya kenapa yang warna kuning itu betul-betul merangsang secara hayati
pertumbuhan akar, daun dan bunga, ya. Nah, akar, batang dan daun, ya, bukan bunga ya. Kalau bunga khusus yang warna putih serbuk, ya. Dan yang ketiga ada kandungan zat pengurai residu. Ya, jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu petani, nanti jangan kaget ketika Bapak Ibu menggunakan Fornas akan ada penguraian residu bahan kimia di tanah Anda. Ya, sehingga beberapa akan mengalami kejadian tertentu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan kami. Tapi jangan khawatir, itu adalah efek yang normal, ya. Misalnya terjadi penguapan amonia, misalnya itu terjadi, ya. Kalau misalnya tanahnya benar-benar sudah keterlaluan kandungan bahan kimianya, biasanya terjadi seperti itu, ya. Nah, kemudian Fornas Oil itu mengandung mikroba premium dan humus atau unsur hara yang langsung memperbaiki tanah Anda. Jadi Bapak Ibu petani, dari daun dan batang Bapak Ibu kasih makanan, ya, dari bawah Fornas Oil Bapak Ibu memperbaiki tanah. Jadi memperbaiki tanah sambil memberi makan atau memberi nutrisi kepada tanaman. Nah, tentunya inilah yang menyebabkan nanti hasil pertanian Bapak Ibu petani akan menjadi sangat-sangat berlimpah, ya. Oke, nah yang berikutnya adalah value daripada Fornas ini sangat-sangat luar biasa value-nya. Ya, Bapak Ibu petani, satu kantong Fornas Oil, ya, yang warna putih itu harganya adalah sekitar 375.000. Bahkan di beberapa daerah ada yang harganya 500.000, ya, karena ongkos kirimnya cukup mahal gitu, ya. Nah, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, 1 kilogram itu bisa digunakan untuk 1.000 meter persegi lahan. Ya, jadi artinya kalau Bapak Ibu punya tanah 1 hektar, berarti butuhnya cuma 10 kilogram. Ya, jadi sekali lagi kalau 1 hektar berarti butuhnya cuma 10 kilogram. Dan diberikannya cukup 1 kali saja untuk 1 kali masa panen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu panennya itu 3-4 bulan sekali, berarti ya udah cukup berikan 1 kali. Dan ini tentunya sangat jauh lebih hebat dibandingkan dengan Bapak Ibu kalau menggunakan pupuk kandang atau menggunakan kapur untuk memperbaiki tanah. Karena kalau sudah pakai Fornas Oil, Bapak Ibu udah tidak perlu itu lagi, ya. Kemudian sama dengan halnya pupuk Fornas vegetatif dan pupuk Fornas generatif. Kedua-duanya satu boxnya masing-masing itu isinya 25 saset. Dan kira-kira satu box itu bisa diterapkan untuk kurang lebih sekitar 1/4 hektar lahan sampai dengan panen. Ya, jadinya kalau sekitar 1 hektar lahan sampai panen itu kira-kira butuhnya cuma 4 box. Bayangin ya, sangat hemat sekali. Cuma dengan 4 box itu bisa 1 hektar lahan sampai panen. Ya, Bapak Ibu bisa bandingkan harganya dengan harga pupuk subsidi hari ini. Di mana 1 hektar lahan dengan pupuk subsidi itu rata-rata hari ini bisa di atas 3-5 juta rupiah per 1 hektar, ya, biaya pembelian pupuk kimia. Nah, hanya saja kalau misalnya nanti, ya, misalnya subsidi dicabut 100% oleh pemerintah kita, ya, dan rencananya ini akan terjadi tahun depan, maka 1 hektar lahan itu bisa membutuhkan biaya pupuk kimia bisa di atas 10 juta Bapak Ibu petani. Ya, dan otomatis rasanya para petani kita dan termasuk Anda pasti akan kesulitan. Kalau misalnya 1 hektar untuk panen membutuhkan pembelian pupuk di atas 10 juta rupiah, ya. Nah, tentunya dengan harga ini Bapak Ibu petani akan sangat terbantu. Tapi jangan khawatir, ya, ini adalah harga konsumen, harga di luar sana. Ya, nanti seperti yang saya sampaikan malam hari ini Anda akan kami berikan subsidi, kan, khusus peserta Zoom ini mendapatkan subsidi spesial, ya, dari kami, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, untuk pupuk Fornas vegetatif dan generatif itu pemberiannya cukup 10 hari sekali, ya, sampai panen, ya. Jadi di masa vegetatif 10 hari sekali, masa generatif juga 10 hari sekali, ya. Oke, nah jadi sekali lagi Bapak Ibu petani, Fornas bisa digunakan untuk segala jenis tanaman. Ya, apapun tanaman Bapak Ibu petani hari ini bisa digunakan. Bahkan banyak petani juga menggunakan untuk perikanan dan peternakan mereka. Ya, bagaimana caranya nanti bisa tanyakan lebih lanjut, ya, tapi yang jelas bisa untuk segala hal, dari tanaman pangan, sayuran, ya, perkebunan buah, ya, baik termasuk buah jangka panjang dan sebagainya, tanaman hias, hidroponik dan sebagainya. Kami punya banyak sekali testimoni yang nanti Bapak Ibu petani silahkan bisa manfaatkan, ya, dan gunakan Fornas ini untuk kebutuhan pertanian Anda, ya. Nah, jadi program spesial untuk petani Indonesia malam hari ini, ya, adalah subsidi pupuk selamanya.
khusus untuk Anda peserta sosialisasi malam hari ini. Ya, jadi oleh sebab itu para petani Indonesia, Anda yang sudah mengikuti Zoom ini dan memahami isi materi dari Zoom ini, setelah Zoom ini berlangsung, silahkan langsung cepat-cepat mendaftarkan diri melalui pengundang Anda hari ini atau melalui admin yang sudah diberikan. Anda bisa sebutkan pengundangnya siapa, Anda sebutkan nama dan kota, nanti kami akan menerbitkan kartu virtual silver atau kartu Mitra Tani Silver untuk Anda. Anda sudah bisa mendapatkan benefit yang pertama ini, yaitu Anda tinggal tunjukkan kartu Mitra Tani yang Anda punya dan Anda mendapatkan subsidi pupuk selamanya untuk peserta sosialisasi khusus malam hari ini, ya. Yaitu kami memberikan Pornas Soil itu seharga 300.000 per satu kantong 1 kilogram. Dan juga yang pupuk Pornas vegetatif maupun yang generatif itu juga satu boxnya adalah Rp300.000. Ya, jadi dan minimum ya pembelian di mitra kami yaitu cabang dan juga AWM Store, Bapak Ibu petani minimum pembeliannya minimum 4 box. Ya, atau untuk 1 hektar kurang lebih. Dan Bapak Ibu petani silakan boleh bebas pilih. Mau ngambil yang mana saja boleh, mau Pornas Soil, mau pupuk Pornas vegetatif dan generatif silahkan, ya. Itu bisa digunakan, ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu petani sudah melakukan pembelian minimum 4 box, ya, di di mitra kami AWM Store dan juga di mitra cabang kami, Bapak Ibu tentunya juga akan mendapatkan upgrade daripada kartu Mitra Tani. Karena sekali lagi, malam hari ini yang kami berikan kepada para petani Indonesia yang ikut Zoom, ya, yang belum memutuskan istilahnya memiliki produk ini, mendapatkan kartu Mitra Tani Silver yang fungsinya hanya di poin 1, yaitu mendapatkan yang namanya subsidi pupuk Pornas selamanya. Nah, ketika Bapak Ibu petani nanti misalnya melakukan pembelian minimum 4 box di mitra-mitra kami, maka Bapak Ibu nanti kartunya otomatis di-upgrade ya menjadi kartu white atau kartu yang fungsinya penuh. Nah, apa fungsi lainnya kartu ini nanti saya akan ceritakan, ya. Nah, jadi yang kedua adalah manfaatnya Bapak Ibu petani akan mendapatkan gratis pupuk selama program. Ya, khusus bagi Bapak Ibu petani yang memiliki kartu putih ya, kartu warna putih. Kalau kartu silver ya belum. Nah, khusus Bapak Ibu petani yang memiliki kartu warna putih yang sudah melakukan pembelian minimum 4 box tadi, khusus akan mendapatkan yang kedua ini. Jadi bagi Bapak Ibu peserta Zoom malam hari ini, Mbak Anda hanya mendapatkan sekali lagi kartu Mitra Tani warna silver yang fungsinya hanya subsidi selamanya saja. Ya, tapi kalau Bapak Ibu petani ingin mendapatkan gratis pupuk selamanya untuk kebutuhan Anda, nah Anda bisa lanjutkan dengan melakukan pembelian minimum 4 box, Anda sudah bisa dapatkan yang kedua ini, yaitu gratis pupuk selama program. Ya, nah sebelumnya Bapak Ibu petani saya ingin menceritakan dulu berapa banyak sih kebutuhan Pornas untuk lahan Anda. Jadi rumusnya Bapak Ibu petani adalah begini. Kebutuhan lahan dengan Pornas adalah setiap 1 hektar lahan, 1 hektar itu kan sekitar 10.000 meter persegi ya, itu kurang lebih membutuhkan ya kan 4 box, ya 4 box, yaitu untuk masa panen 3 bulan. Ya, jadi 4 box untuk masa panen 3 bulan sekali lagi ya. Setiap 1 hektar lahan membutuhkan yang 10.000 meter persegi membutuhkan kurang lebih 4 box untuk masa panen sekitar 3 bulan. Jadi Bapak Ibu petani nanti tinggal kalikan saja berarti kebutuhannya. Nah, jadi kebutuhan pupuk Anda adalah cara hitungannya begini. Ya. Luas lahan Anda hari ini berapa dibagi dengan 10.000 meter persegi dikalikan 4 box. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya lahan 1 hektar berarti kan 1 hektar itu 10.000. 10.000 dibagi 10.000 dikali 4 berarti kebutuhannya 4 box. Kalau misalnya Anda punya lahan 2 hektar berarti kan 20.000 dibagi 10.000 berarti 2 kali 4 box. Berarti Anda butuhnya tuh 8 box. Ya, nah, jadi Bapak Ibu petani, Anda harus tahu dulu kebutuhan Anda apa, berapa banyak ya. Dan sekali lagi 4 box itu bisa dicampur ya, bisa dicampur apa saja sesuai kebutuhan Anda ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana caranya mendapatkan gratis pupuk selama program? Caranya adalah Bapak Ibu petani silahkan melakukan rekomendasi ya penggunaan Pornas ini kepada petani lain ya yang punya lahan pertanian tentunya. Ya, sekali lagi, untuk bisa mendapatkan gratis pupuk selama program berlangsung, maka Bapak Ibu petani silahkan melakukan rekomendasi kepada petani lain untuk menggunakan Pornas. Ya, karena saya yakin sekali
petani lain dimanapun seluruh Indonesia pasti membutuhkan solusi dan Pornas adalah solusinya. Nah, Anda tinggal merekomendasikan. Ya, caranya gimana? Caranya mudah sekali. Bapak Ibu petani silahkan nanti undang mereka lagi pada Zoom seperti hari ini, sosialisasi seperti ini di Jumat depan. Jadi kami adakan sosialisasi ini setiap hari Jumat, yang mana Bapak Ibu petani bisa merekomendasikan petani lain untuk ikut menggunakan Pornas. Nah, setiap Bapak Ibu petani merekomendasi 3 hektar lahan untuk menggunakan Pornas, maka Bapak Ibu petani akan mendapatkan gratis 1 box. Ya, boleh bebas pilih. Mau Pornas soil, mau Pornas vegetatif atau generatif. Nah, jadi ketika Bapak Ibu petani misalnya punya kebutuhan lebih banyak dari itu, maka Bapak Ibu tinggal hitung. Bapak Ibu petani tinggal hitung berapa kewajiban Bapak Ibu petani untuk melakukan rekomendasi. Ya, contoh tadi, misalnya Bapak Ibu punya lahan 2 hektar. 2 hektar kali 4 box berarti kan kebutuhan Anda adalah 8 box kan, sampai panen. Nah, kalau Anda kebutuhannya 8 box, berarti 8 box dikalikan 3 hektar, jatuhnya adalah 12 hektar. Artinya Bapak Ibu petani yang punya kebutuhan 8 box pupuk Pornas, Bapak Ibu petani silahkan merekomendasikan kepada petani lain untuk menggunakan Pornas seluas 12 hektar. Maka Bapak Ibu petani akan mendapatkan gratis dari kami sebanyak 8 box Pornas ya. Nah, nanti detail teknisnya kita bisa diskusi di belakang ya. Nah, jadi sekali lagi, apa itu rekomendasi lahan? Rekomendasi lahan adalah ajakan kepada petani lain untuk menggunakan secara rutin yang namanya Pornas, ya. Nah, jadi Bapak Ibu petani, sekali lagi, Bapak Ibu petani mulai hari ini sudah bisa mendapatkan kartu Mitra Tani Indonesia secara virtual, ya, secara virtual dengan cara cukup belanja Pornas sebanyak 4 item. 4 item silakan bebas pilih. Anda mendapatkan kartu Mitra Tani ya, dan yang kedua Anda mendapatkan gratis subsidi Pornas selamanya, dan yang ketiga gratis program pupuk seumur hidup Anda kalau Anda menjalankan programnya. Nah, untuk bisa mendapatkan manfaat kartu ini secara fisik untuk digunakan dalam fasilitas Brizi dari BRI, Bapak Ibu petani bisa mengganti biaya pencetakan kartu fisik senilai Rp65.000 ya. Tapi kalau misalnya tidak memerlukan kartu fisik, monggo silakan hanya bisa menggunakan kartu virtual, dan fungsinya sudah bisa berjalan semua kecuali manfaat untuk manfaat Brizi yang tadi untuk tol, untuk parkir, untuk angkutan umum atau untuk belanja di Indomaret, itu aja yang tidak bisa dilakukan kalau kartunya dalam bentuk virtual. Tapi kalau kartunya dalam bentuk fisik, Bapak Ibu petani bisa tunjukkan langsung dan juga bisa digunakan untuk manfaat Brizi yang tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, khusus sekali lagi peserta sosialisasi pada malam hari ini, setelah Zoom ini berakhir, Anda silakan langsung mendaftarkan diri kesediaan untuk mengikuti program ya, dengan mendaftar kepada pengundang Anda atau kepada admin. Anda akan mendapatkan kartu seperti ini, kartu Mitra Tani yang silver. Ya, di mana kartu Mitra Tani yang silver ini Anda sudah mendapatkan fasilitas yaitu subsidi pupuk Pornas selamanya. Ya, dengan harga yang tadi Rp300.000, dengan catatan Anda mendapatkan subsidi itu dengan minimum pembelian 4 item. Ya, 4 item produk ya, dan untuk mendapatkan ini gratis ya, hanya untuk peserta kartu Zoom malam hari ini gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kalau Anda mau mencetak kartu fisiknya, monggo silahkan mengganti ongkos cetak yaitu Rp65.000 ya. Oke, Bapak Ibu petani, demikian sharing saya dulu malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab karena saya lihat banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu petani malam ini berkenaan dengan program subsidi pupuk petani Indonesia ya. Oke, saya akan buka pertanyaannya bagi Bapak Ibu petani. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ya di kolom chat. Saya lihat ya ada cukup banyak pertanyaan, dan kita akan lihat beberapa pertanyaan Bapak Ibu petani. Kalau ada yang misalnya ingin bertanya langsung, itu silakan bisa minta ke admin untuk buka mikrofonnya ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Regiza Nova. Bisakah ketiga produk ini dicampur saat aplikasi? Dan bisakah dicampur dengan pestisida lain? Oke, jawabannya adalah kalau untuk Pornas Soil dengan pupuk Pornas yang vegetatif yang kuning itu bisa silahkan dicampur ya, atau misalnya kalau pupuk Pornas vegetatif dicampur dengan generatif itu boleh silahkan dicampur, tidak ada masalah ya. Nah, hanya saja caranya kalau untuk Pornas Soil
itu caranya disarankan dikocor atau disiramkan di tanah. Karena kalau yang pupuk Pornas yang warna kuning dan putih yang serbu, yang cair dan yang serbu, yang untuk memberi nutrisi kepada tanaman, itu caranya disemprotkan. Jadi dimasukin dalam satu tangki semprot. Satu saset dimasukin dalam satu tangki semprot kurang lebih sekitar 16-20 liter dan disemprotkan. Tapi kalau Pornas Soil kami tidak sarankan untuk disemprotkan, Bapak Ibu petani, karena dia ukurannya granule, jadi agak kasar ukurannya sehingga disarankan untuk disiram atau dikocor di tanah, ya. Nah, kemudian kalau untuk pupuk Pornas, ya, yang cair, yang vegetatif dan generatif, ketika misalnya Bapak Ibu petani menemui hama yang agak bandel, silakan boleh dicampur dengan pestisida kimia. Silahkan, ya disarankan sih tidak pestisida kimia, disarankan pestisida hayati atau organik. Tapi kalau seandainya Anda belum ketemu, boleh silahkan. Jadi pupuk Pornas yang cair dan vegetatif dan generatif itu sudah kuat karena bakterinya sifatnya dorman. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bakterinya mati terkena pestisida kimia, ya. Oke, kemudian pengaplikasian dari Kalrospaga, pengaplikasian pupuk Pornas cair dan bumbu apakah bisa bersamaan? Sangat bisa, Pak. Silahkan digunakan bersamaan, sangat bisa, ya. Hendriati Kerinci, dalam aplikasi di lapangan apakah Pornas kuning dan putih sekaligus digunakan atau bertahap sesuai umur tanaman? Sebenarnya memang disesuaikan dengan umur tanaman, Bu Hendriati. Jadi artinya kalau masa vegetatif, gunakanlah pupuk Pornas cair yang kuning. Setelah memasuki masa generatif, memang sebaiknya gunakan pupuk Pornas yang generatif, ya, untuk pembuahan khususnya. Nah, namun ketika misalnya Bu Hendrianti misalnya ingin hasilnya lebih cepat dan maksimal, kalau dicampur pun dari awal tidak masalah. Kami banyak punya testimoni beberapa petani yang dari awal bahkan sudah mencampur. Dari awal, ya. Ya tentunya dengan pertimbangan kalau Bapak Ibu petani, Bu Hendriati tidak punya masalah dengan kos atau biaya gitu ya. Tapi kalau kita bicara penghematan, tentunya sebaiknya disesuaikan dengan masa-masa vegetatif atau generatifnya gitu ya. Tapi sekali lagi kalau dicampur itu memang jauh lebih bagus. Tapi dari sisi biaya tentunya akan boleh diperhitungkan lagi bahwa tentunya ada tambahan biaya jadinya, ya. Oke, kemudian Bu Hendriati, jika pembeliannya cuma salah satu jenis Pornas berarti hasil panen belum tentu meningkat. Jadi pembeliannya itu memang disarankan adalah lengkap ya Bu Hendriati ya. Artinya lengkap itu minimum dilakukan pembelian adalah kalau tadi untuk mendapatkan kartu mitra tani itu kan minimum 4 box ya untuk mendapatkan subsidi tadi. Minimum pembelian 4 item. Nah 4 item itu boleh bebas pilih. Jadi boleh ada Pornas soilnya, boleh ada Pornas vegetatif, boleh ada Pornas generatif. Nah, tinggal diatur aja mana yang 2 item. Ya, jadi artinya kalau dipadukan ya minimum yang ada adalah pupuk Pornas. Ya, kalau Pornas soil kan tergantung Bu Hendriati. Jadi Pornas soil itu tergantung kalau Bapak Ibu Bu Hendriati merasa bahwa tanahnya memang perlu dibenahi, monggo silakan dengan tambahkan Pornas soil dalam paket pembeliannya. Tapi kalau misalnya tanahnya bagus, nggak perlu Pornas soil ya, langsung aja dengan pupuk Pornas yang cair atau vegetatif dan juga yang serbuk untuk generatif ya. Oke, dari Pak Sidik, kalau kepingin ke program ini dan bisa mendapat kartunya, berapa daftarnya? Daftarnya gratis ya, cukup hanya untuk kalau peserta Zoom malam hari ini mendapatkan kartu silver ya Pak Mas Sidik, yang gratis langsung kita berikan, yang mendaftar ulang saja ya. Yang mendaftar ulang akan kita berikan kartu mitra tani yang silver secara virtual dan sudah bisa mendapatkan subsidi pupuk Pornas selamanya yang tadi harganya tapi minimum dengan pembelian 4 item ya, 4 item produk ya. Nah, kalau misalnya butuh kartu fisiknya, nah itu baru bayar menambah 65.000 untuk butuh kartu fisik. Tapi tidak perlu kartu fisik untuk bisa mendapatkan benefit utamanya ya. Tambahan kartu fisik adalah untuk tambahan benefit yang lebih lengkap lagi, yaitu untuk manfaat belanja di minimarket misalnya, atau untuk bayar tol, bayar parkir dan sebagainya ya. Oke, silakan yang mau nanti silakan langsung ke ini ya, ke admin atau bisa melalui pengundangnya. Untuk masalah pendampingan silakan, itu pendampingan bisa berkoordinasi dengan para pengundang Bapak Ibu sekalian malam hari ini, karena kita sangat rutin memberikan edukasi kepada para petani Indonesia. Setiap minggunya selalu ada edukasi ya. Nanti rencananya di minggu depan
kita ada satu acara spesial. Kami akan mengundang salah satu profesor ya. Profesor ini ahli dalam mengendalikan hama dengan cara organik, nggak perlu pakai pestisida. Nah, itu nanti kita akan ada acaranya. Jadi Bapak Ibu petani juga nanti bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari kami, bagaimana bisa menghasilkan hasil pertanian yang bagus ya. Oke, untuk mendapatkan pupuk Pornas bisa silahkan hubungi pengundang Anda malam hari ini ya, atau Bapak Ibu petani bisa langsung akses di website Kartu Mitra Tani Indonesia. Di sana bisa mendapatkan yang namanya informasi mengenai di mana saja cabang-cabang daripada Pornas, di mana saja mitra-mitra kami AWM Store yang ada di Indonesia. Dan Bapak Ibu petani nanti bisa lihat bagaimana Bapak Ibu petani bisa mendapatkan Pornas. Nah, ini adalah website daripada Kartu Mitra Tani. Nanti Bapak Ibu petani bisa akses di kartumitratani.universe.se ya. Jadi hal ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu petani sudah menjadi petani milenial semua ya, sudah jago online lah. Sudah biasa buka internet, sudah biasa chatting, sudah biasa main sosial media karena dunia sudah berubah. Jadi walaupun petani, tapi saya yakin Bapak Ibu petani sudah canggih semua lah gitu ya. Nah, ini bisa lihat website kami di Kartu Mitra Tani Indonesia. Di sini terlihat secara detail bagaimana benefit dan apa saja benefit daripada Kartu Mitra Tani dan fasilitasnya apa. Nah, kalau Bapak Ibu petani misalnya ingin mendapatkan Pornas, nah ini di sini bisa klik ada data cabang, ada data AWM Store. Nah, dan ini masih dalam development karena sekarang adalah hari pertama kita launching daripada Kartu Mitra Tani Indonesia. Tentunya nanti ini daftar akan bertambah terus ya. Ini contoh ya, kita klik data cabang. Nah, data cabang ini Bapak Ibu petani bisa lihat ini adalah cabang-cabang kami di Indonesia yang menerima Kartu Mitra Tani Indonesia. Ada dari NTB, ada dari Bogor, ada dari Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, cabang Bekasi. Nah, nanti yang lainnya sedang menunggu ya Bapak Ibu petani, sedang dalam proses karena belum semua cabang mendaftarkan diri untuk melayani Kartu Mitra Tani. Nah, kalau mau melihat AWM Store bisa juga. Nah, AWM Store ini yang lebih banyak lagi ya, ini ada dari Palu, Sulawesi Tengah, ada dari Kalimantan Barat, ada dari Banyuwangi ya, Sumatera Barat Payakumbuh, ada dari Sukabumi, ada dari Lombok ya kan, ada dari Jakarta Selatan, ada dari Jambi ada 2 itu ya, ada dari Jawa Timur, Lamongan dan sebagainya. Dan ini bertambah terus ya Bapak Ibu petani ya. Ini bertambah terus, nanti Bapak Ibu petani bisa lihat detailnya di situ, bisa akses kapan saja dan bisa mendapatkan Pornas di tempat-tempat tersebut dan juga bisa menggunakan Kartu Mitra Tani tentunya dengan manfaat yang tadi ya. Nah, kemudian kami juga nanti akan bekerja sama dengan merchant-merchant kami di seluruh Indonesia. Jadi merchant-merchant itu nanti bisa klik di data merchant ya. Jadi data merchant itu Bapak Ibu petani bisa melihat Bapak Ibu bisa dapat diskon di tempat-tempat tersebut. Ya, jadi ini sedang dalam development karena ini baru hari pertama, kita lagi menunggu dikumpulkannya merchant-merchant dari tim kami untuk bisa kami input dalam website ini. Nah, Bapak Ibu petani juga misalnya Bapak Ibu petani hari ini punya usaha konvensional, misalnya punya toko pertanian, punya toko apa saja, silakan boleh mendaftarkan diri dengan kami sebagai merchant dan daftarnya gratis. Bapak Ibu petani cukup hanya memberikan diskon spesial saja untuk pemegang Kartu Mitra Tani Indonesia yang bisa menunjukkan Kartu Mitra Tani baik secara virtual maupun fisik untuk mendapatkan diskon-diskon khusus. Jadi kami mengundang Anda semua untuk menjadi merchant kami. Tentunya keuntungan untuk Anda adalah usaha Anda kami promosikan di website Kartu Mitra Tani Indonesia ya. Dan tentunya Anda bisa mendapatkan pelanggan bukan hanya di sekitar Anda, tapi juga di seluruh Indonesia ya. Nah, silakan untuk mendaftar jadi merchant ya. Oke, jadi itu yang bisa didapatkan informasi mengenai Kartu Mitra Tani Indonesia. Kemudian Ibu Suhartin ya, mau tanya bagaimana kalau kita yang sudah member, bisakah untuk memiliki kartu tersebut atau calon member saja? Bisa Bu Suhartin, silahkan. Untuk mitra yang sudah menjadi mitra, yang sudah melakukan pembelian sebelumnya, itu bisa mendapatkan kartu tersebut. Silahkan hubungi admin ya Bu Suhartin, itu bisa ya. Udah banyak mitra yang sudah mengambil ya Kartu Mitra Tani ya, yang sudah jadi mitra. Untuk budidaya tambak empang tidak ada gendala, sangat cocok baik air tawar asin jos. Oke.
Pak Mustajab, bagaimana aplikasi Pornas untuk ternak misalnya lele atau itik? Nah, untuk untuk perikanan ya, Pak Mustajab. Untuk perikanan itu ada dua cara. Yang digunakan yang pertama adalah pupuk Pornas yang cair yang warna kuning. Nah, caranya ada dua. Yang pertama bisa diterapkan di air kolamnya, yang kedua bisa langsung di pakannya. Nah, kedua-duanya punya tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah kalau ditebar, jadi satu saset Pornas cair digabung dengan sekitar 20 liter air, kemudian ditebar di kolam yang kurang lebih sekitar 250 meter persegi kolam lah ya. Maka itu fungsinya yang pertama membunuh bakteri jahat yang ada di kolam, yang pertama. Yang kedua akan menimbulkan hidupnya plankton. Ya, plankton lebih banyak sehingga itu akan jadi makanan lele tentunya. Dan kalau bakteri jahat juga dibunuh di situ, otomatis kan lele jadi lebih sehat ya. Nah, itu kalau diterapkan di kolam. Kalau di pakan itu silakan, boleh disemprotkan di pakannya boleh. Ya, jadi disemprotkan di pakan, tapi seminggu sekali saja ya, penerapannya jangan setiap hari. Disemprotkan di pakan lelenya, kalau misalnya lelenya dikasih pakan, karena kan banyak lele nggak pakai pakan ya, dibiarkan cari makan sendiri ibaratnya. Kalau lelenya dibiarkan cari makan sendiri, ya udah, biarin aja di kolam aja penerapannya. Tapi kalau misalnya dikasih pakan, silakan semprotkan di pakan seminggu sekali, secukupnya ya, jadi diberikan kepada lele. Demikian juga dengan itik itu seperti bebek, ya itu dicampur di air minumnya Pak. Jadi kalau diberikan kepada peternakan seperti bebek, ayam gitu ya, itu silakan satu saset Pornas cair dicampur dengan sekitar 100 liter air, diberikan untuk itik atau bebek atau ayam secukupnya, seminggu sekali saja. Ya, jadi satu saset dicampur dengan 100 liter air. Ya, itu baru diberikan sebagai air minum ya. Kemudian Maliki Malik, masalah cabai saya punya penyakit kompleks, bisakah pakai Pornas? Jadi penyakit itu selalu ada dalam setiap tanaman, baik bentuknya hama, virus, bakteri. Dan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ternyata yang namanya hama, virus, bakteri penyebabnya kadang-kadang kita sendiri juga gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Maliki Malik ya, dengan menggunakan Pornas, maka Pornas ini bukan obat. Yang saya mau sampaikan, Pornas ini bukan obat. Pornas ini adalah nutrisi. Ya, yang Pornas vegetatif, Pornas generatif itu adalah nutrisi. Kalau Pornas soil itu untuk membenahi tanah. Nah, yang namanya hama, virus, bakteri itu kadang-kadang sumbernya dari tanah. Ya, dari pupuk yang kita sudah pakai, pupuk kandang, pupuk kompos atau kotoran hewan yang sudah kita pakai sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu tempat hidupnya hama kan, yang menyebabkan hama, bakteri, virus itu makin banyak ya. Nah, jadi dengan menggunakan Pornas, maka daya tahan tubuh tanaman akan lebih sehat, lebih kuat daya tahan. Sehingga itu akan bisa menyerang atau membuat serangan dari luar ya, baik dalam bentuk hama, virus, bakteri itu menjadi tidak terlalu berdampak kepada tanaman. Satu contoh ya Pak Malik ya, dari Kalimantan Barat. Kita punya satu testimoni, ada beberapa jenis hama yang terpergi dengan penggunaan Pornas. Contoh, di daerah Sumatera Barat itu ada tikus sama siput. Jadi itu tanah, lahan, sawah, itu kebetulan demplot. Sebelahnya didemplot, sebelahnya tidak. Sebelahnya coba pakai Pornas, sebelahnya tidak pakai. Kebetulan lahan itu sedang dapat serangan tikus yang cukup banyak gitu kan. Kalau nggak salah namanya lahannya itu, nama pemiliknya Pak Usman Ali namanya ya. Nah, jadi di tanah ya, lahan yang diberikan Pornas, disemprotkan Pornas padinya, itu dalam waktu 3 hari setelah disemprot itu tikusnya pada pergi. Sementara yang tidak pakai Pornas itu tikusnya masih banyak. Nah, itu ada testimoninya. Kemudian ada juga siput juga demikian, itu namanya Bu Rani Tanjung dari Sumatera Barat. Kemudian kutu putih, ya kutu putih itu yang kutu terbang-terbang. Ya, kemudian kerak-kerak hitam di daun jeruk. Kemudian hama wereng di Bekasi. Jadi ternyata dengan menggunakan Pornas, petani itu, beberapa testimoni kami sudah tidak lagi menggunakan pestisida, atau bahkan ada yang sudah jauh berkurang menggunakan pestisida. Tapi sekali lagi itu tergantung ya, tergantung hama yang dihadapi ini sudah bermutasi berapa kuat gitu loh. Ya, kalau memang sangat kuat, tetap perlu pestisida. Ya, tetap perlu pestisida. Ya, tapi jangan khawatir, nggak masalah, nggak akan mengganggu Pornasnya. Pornasnya tetap sebagai nutrisi, tidak akan terganggu kalau Bapak Ibu menggunakan pestisida kimia. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, Pornas ini bukan obat, bukan racun ya. Pornas ini adalah nutrisi. Ya, oke. Kemudian kalau untuk tanaman apel, gimana cara pengaplikasiannya? Tanaman apel penanganannya adalah sama dengan tanaman keras lainnya, tanaman jangka panjang lainnya.
dia diterapkan per pohon. Jadi saran saya untuk apel, terutama apel yang sudah waktunya berbuah ya Pak Saiful ya, itu boleh dicampur Pak antara Pornas vegetatif dan Pornas generatif. Ya memang sebaiknya nanti cek pH dulu, kalau misalnya pH-nya nggak bagus gitu ya, boleh ditambahkan Pornas soil dulu, dikocor di tanahnya, di masing-masing pohon. Kemudian kalau misalnya tanahnya udah bagus, silakan gunakan saja Pornas vegetatif dan Pornas generatif. Ya, di mana satu saset cair dengan satu saset yang serbuk digabung jadi satu dalam 20 liter air. Kemudian dari 20 liter air itu diterapkan 2 liter per pohon, Pak. 2 liter per pohon. 1 liternya dikocor di batang, 1 liter lagi disemprotkan di batang dan daun. Ya, dikocor di batang itu tujuannya untuk memperbaiki tanah, disemprot di batang sama di daun, terutama di mulut daun itu tujuannya memberi nutrisi. Coba nanti Pak Saiful terapkan 10 hari sekali, ya di 2 bulan pertama, saya yakin pasti akan sangat jauh perbedaannya dibandingkan yang tidak pakai Pornas. Jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu petani, kalau Bapak Ibu petani hari ini punya tanaman jangka pendek, tanaman pangan ya. Kalau tanaman jangka pendek itu dalam 1-2 minggu aplikasi sudah kelihatan perbedaannya. Ya, silakan monggo dicoba sendiri. Bahkan untuk tanaman keras jangka panjang, kami sudah banyak testimoni seperti sawit, durian. Itu penggunaan rutin dalam 2 bulan saja, itu sudah kelihatan sekali perbedaannya. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan tidak pakai Pornas ya. Kemudian pengocoran pupuk Pornas vegetatif dan generatif, lahannya apa wajib bersih atau boleh sembarangan? Sebenarnya tidak ada kaitannya sih ya antara lahan bersih atau lahan kotor ya. Hanya saja ya mungkin untuk lebih maksimal hasilnya perlu dibersihkan sedikit dari tanaman-tanaman yang mengganggu di bawah batang ya, karena kita tahu bahwa banyak beberapa jenis tanaman itu kan mengganggu gulma ya, yang harusnya memang dibersihkan. Jadi saran saya sih kalau ada tanaman mengganggu lah yang dibersihkan. Kalau masalah sampah sih nggak begitu pengaruh, karena justru kalau sampah organik itu justru bagus ya. Kalau masih ada di di sekitar pohon, tapi yang mengganggu adalah gulma. Ya, gulma memang perlu dibersihkan ya. Nah, ini kebetulan Carlos Paga. Untuk vanili itu usianya 3 tahun, saya sudah aplikasikan Pornas 5 kali, yang tumbuh hanya tunas baru, sementara bunganya belum ada tanda-tanda, mohon pencerahannya. Oke, nanti ini Pak Carlos, mungkin kita bisa perlu konsultasi lebih dalam. Kita perlu video atau foto daripada tanaman Bapak. Nanti kita akan konsultasikan kepada formulator kami, khusus mengenai vanili. Tapi yang jelas kita punya beberapa testimoni vanili itu sangat bagus hasilnya, ya. Kemudian untuk mendapatkan Pornas harus mendaftar sekarang, mengingat harus beli 4 box atau bisa menunggu ada biaya. Jadi sekali lagi Bu Hendriati sangat fleksibel sekali untuk bisa mendapatkan Pornas ya. Nanti Bu Hendriati bisa hubungi pengundangnya dan Bu Hendriati nanti bisa mendapatkan Pornas dengan banyak cara ya. Jadi tidak harus dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan. Banyak cara ya. Kemudian untuk tanaman kentang yang terkena layu fusarium bisa pulih kembali dengan Pornas. Pengalaman kami untuk layu fusarium itu bisa membantu Bu Rohimin ya. Jadi sekali lagi nanti bisa gunakan Pornas soil saran kami, karena layu fusarium itu disebabkan karena jamur ya. Jamur, dan jamur itu adalah bakteri. Jadi kata kuncinya kita untuk membunuh bakteri, kita serang dengan bakteri ya, bakteri baik gitu loh. Ya, nah itu kata kuncinya. Nah, kandungan bakteri atau mikroba premium yang ada dalam Pornas soil itu sangat-sangat maksimal. Ya, dan dalam pupuk Pornas cair yang vegetatif dan generatif juga ada kandungan itu, tapi dengan pemberian Pornas soil itu sangat ampuh sekali untuk menyerang ya yang namanya layu fusarium. Oke. Kemudian dokumen yang harus disertakan untuk pemegang kartu adalah nama asli ya kan, nama asli tentunya, tidak perlu menyertakan KTP, dan tentunya juga nanti bisa username ya. Username itu bagi Bapak Ibu petani yang sudah mendapatkan atau melakukan pembelian minimum 4 box itu nanti akan mendapatkan username, nanti bisa minta kepada pengundangnya atau cabang atau AWM Store yang sudah bekerja sama dengan kami ya. Oke, baik Bapak Ibu petani, saya rasa itu saya sudah jawab semua pertanyaan. Silakan ya, jadi teman Bapak Ibu petani untuk yang mau bertanya langsung juga boleh silakan ya, dan kalau yang ingin tanya boleh langsung chat ya. Oke, dari Anggana Kukar, siap jadi garda depan untuk aplikasikan untuk 65 kelompok binaan saya, budidaya ikan udang windu. Mantap ya Pak S. Nah, ini Pak Sudiono dari Jambi ya, jamur fusarium penyebab busuk akar
akan hilang dengan menggunakan soil treatment dan Pornas. Nah, itu ada pengalaman yang luar biasa dari Pak Sudiono ya. Oke, Bapak Ibu petani, silakan ada pertanyaan sebelum kita tutup, dan Bapak Ibu petani bisa segera nanti mendaftar kepada pengundang masing-masing atau kepada admin untuk mendapatkan kartu mitra tani yang silver, yang fungsinya hanya satu fasilitas ya, yaitu untuk mendapatkan subsidi pupuk Pornas selamanya ya, yang tadi ya, yang harganya menjadi 300.000 per boxnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tanaman hidroponik? Tanaman hidroponik seperti biasa, Bu Desi, ya, aplikasinya silahkan itu bisa diaplikasikan dengan cara disemprotkan di tanamannya seperti biasa, ya. Atau ada beberapa petani juga bahkan dicampur di tangki airnya, di mana kalau kita ketahui bersama kan hidroponik itu menggunakan media air sebagai media tanam, ya, bukan tanah. Jadi silakan ada dua cara, bisa disemprotkan di tanamannya. Ya, yang kedua bisa juga ditaruh di tangki yang muter airnya. Itu dosisnya kalau di air ya, itu satu saset kira-kira untuk sekitar 100 satu saset dicampur dulu 20 liter ya. Jadi satu saset itu dicampur dengan 20 liter dulu seperti biasa, baru setelah itu dituang di tangki air yang kurang lebih ada isinya 100 liter. Ya, nah itu nanti kan berputar biasanya kalau yang namanya hidroponik. Itu berikan cukup bisa 10 hari sekali, maka hasilnya juga akan bisa maksimal ya. Silakan Bu Desi ya. Oke. Kemudian cara mengatasi busuk buah pada kakao. Sebenarnya konsepnya sama, Pak Mikhail Mingge ya. Busuk buah atau busuk buah itu penyebabnya semua adalah yang namanya ada dua penyebab sih ya. Ada penyebabnya karena penyakit, ada karena jamur atau bakteri ya. Nah, secara prinsip adalah begini. Kita lihat dulu kasusnya ya, nanti Pak Mikhail bisa konsultasi langsung dengan kami ya, tim kami. Kita ada konsultan khusus atau formulator khusus yang bisa menjawab lebih detail. Nanti bisa diberikan fotonya dulu lebih detail bagaimana tingkat keparahannya. Itu yang pertama, karena kita kan sekarang tidak saling lihat gitu ya, tingkat keparahan busuk buahnya bagaimana. Nanti ketika sudah kita bisa lihat, kita akan bisa simpulkan, oh ini kira-kira cukup dengan aplikasi Pornas Soil atau Pornas selesai nih, nah, misalnya begitu. Atau ketika kita lihat misalnya sudah sangat parah, misalnya kita boleh tambahkan dengan misalnya obat yang lain ya, obat yang lain sebagai membantu dulu istilahnya, membantu dulu proses penyembuhan, baru setelah itu kita berikan Pornas. Nah itu tergantung tingkat keparahannya ya, Pak Mikhail Mingge ya. Jadi sekali lagi kita harus lihat dulu foto seperti apa serangannya ya. Oke, demikian juga gugur buah. Nah, gugur buah itu penyebabnya adalah kurang kalium dan juga kurang kalsium ya. Jadi biasanya itu memang kekurangan nutrisi gugur buah itu, karena kan batangnya nggak kuat. Terus buahnya juga kadang-kadang nggak bagus karena kekurangan kalium dan fosfat biasanya ya. Nah itu sebabnya makanya kenapa kita berikan yang namanya pupuk Pornas generatif yang warna serbuk putih ya, karena itu memiliki kandungan kalium dan fosfat yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang warna kuning. Yang warna kuning itu cair untuk masa vegetatif, dan yang warna putih itu serbuk untuk masa generatif. Makanya kami sarankan memang gunakan juga untuk masa generatif dengan maksimal. Tujuannya tadi agar buah yang ada nggak jatuh gitu ya, dan juga cita rasanya juga sangat bagus, dan juga tentunya untuk kekuatan batang yang menahan buah itu juga penting. Makanya penting di masa pertumbuhan juga harus diberikan Pornas vegetatif, karena Pornas vegetatif ini satu fungsinya ada zat perangsang tumbuh yang memperkuat batang. Batang itu kan salah satu bagiannya dahan ya. Nah dahan itu adalah menahan buah tentunya. Jadi jangan sampai nanti buahnya berlimpah, dahannya nggak kuat nahan. Nah ini biasanya terjadi gugur gitu ya. Nah kayak gitu. Kemudian untuk Bu Yulika, untuk walet ya, untuk burung walet terus terang kita belum ada sih satu penelitian khusus ya untuk burung walet ya. Tapi kita ada beberapa teman-teman petani, peternak yang iseng-iseng gitu loh ya. Mereka semprotkan di Pornas ini di bagian tempat bertenggernya burung walet gitu ya. Dan ternyata memang waletnya rupanya burungnya datang lebih banyak ya. Itu efeknya sih, dampaknya gitu ya. Tapi sekali lagi secara teori kami belum ada penelitian khusus untuk walet ya. Oke, kemudian Nathaniel ya, bagaimana dengan tanaman kakao coklat setiap berapa kali disemprot dalam 1 bulan? Di Toraja banyak tanaman coklat kopi ya. Oke, sama. Jadi Pak Nathaniel, untuk tanaman kakao coklat itu jenisnya kategori tanaman keras jangka panjang ya. Jadi
Untuk awal penggunaan Pornas, kami sarankan disemprot 10 hari sekali dulu selama 2 bulan pertama. Ketika baru pertama kali pakai Pornas, ya. Jadi digunakan 10 hari sekali selama 2 bulan pertama. Nah, setelah 2 bulan, baru silakan bisa diterapkan 1 bulan sekali. Ya, boleh silakan 1 bulan sekali. Karena itu kan tanaman jangka panjang. Jadi kalau terlalu sering juga kasihan petaninya Pak Nathaniel, nanti harus bolak-balik ladang ya untuk melakukan penyemprotan. Tapi sekali lagi untuk 2 bulan pertama kami sarankan 10 hari sekali ya Pak Nathaniel ya, agar bisa maksimal hasilnya. Oke. Baik, silakan ada lagi pertanyaan ya sebelum kita akhiri. Wah, luar biasa nih, masih ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana dengan Phytophthora ya pada tanaman kentang yang biasa terjadi dengan tanaman kentang yang biasa pakai jenis fungi yang banyak macamnya? Ya, betul sekali. Itu kategorinya jamur ya. Jamur itu bakteri ya, Pak Rohimin ya. Semoga betul Pak Rohimin, bukan Ibu ya. Jadi memang jamur atau bakteri itu adalah musuh juga buat kentang gitu ya. Nah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dengan menggunakan Pornas Soil dan pupuk Pornas, itu kandungan terpenting dalam pupuk Pornas dan Pornas Soil adalah mikroba premium. Mikroba premium itu bakteri baik. Ya, bakteri baik. Jadi artinya ketika bakteri baik ini ditebar di lahan pertanian, di tanaman Bapak Ibu sekalian, maka dia akan menyerang bakteri-bakteri jahat yang ada. Ya, nah termasuk tadi jamur-jamur yang ada. Ya, maka kalau menggunakan Pornas ini biasanya tidak perlu lama sekali fungi lagi, sudah bebas ya, karena apalagi dengan adanya Pornas Soil ya diberikan dari awal. Wah, itu betul-betul sangat bagus sekali. Maka Bapak Ibu tidak perlu lagi yang namanya fungisida untuk membunuh jamur yang ada di sekitar tanaman. Ya, itu pengalaman kami. Silakan gunakan Pornas ya, Pak Rohimin, untuk bisa tidak perlu lagi menggunakan fungisida, bahkan bebas dari fungisida ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu petani, ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Jadi sekali lagi senang sekali jumpa dengan Anda semua. Atau ada yang ingin bertanya? Ini saya lihat ada yang angkat tangan ya, Pak Jameson. Pak Jameson, silakan Pak Jameson. Selanjutnya siap-siap mungkin Pak Mustajab. Pak Jameson silakan. Pak Mustajab. Silakan, atau Radiansa. Silakan dibunyikan mikrofonnya, diklik gambar mikrofon itu dibuka. Silakan. Ya, silakan. Halo. Pak. Ya. Pak siapa ini? Pak Mustajab. Silakan Pak Mustajab. Enggak, saya dari penjelasan tadi ya, itu gamblang. Artinya setiap pertanyaan kemudian pokoknya dijawab dengan logika yang benar lah menurut saya itu. Ya. Karena saya kan baru pertama nih Pak, dan background saya kan bukan di pertanian, dari peternakan begitu. Ya, ya. Mudah-mudahan kami tetap bisa ngikutin untuk jadwal berikutnya. Terima kasih. Dari baik Pak Mustajab, sukses selalu Pak Mustajab. Ya, baik. Siap. Baik, silakan. Oke, ini ada tambahan Pak Sudiono ya. Jadi terjadi pemberantasan hama penyakit secara biologis dengan menggunakan Pornas dan soil treatment karena ada mikroba premium seperti Bacillus sp, Lactobacillus dan sebagainya ya. Jadi Pak Sudiono ini sudah punya pengalaman yang luar biasa banyak dengan penggunaan Pornas ya. Untuk tanaman hidroponik gimana caranya penanganan tanaman yang berjamur? Jadi memang sebaiknya dari awal ya Bu Desi ya digunakan Pornasnya, karena kalau dari awal sudah digunakan Pornas dengan baik sesuai dosis, maka jamur itu biasanya tidak akan ada gitu kan, karena sekali lagi jamur itu bakteri ya seperti kata Pak Sudiono, sehingga otomatis bakteri yang ada di sekitarnya itu juga tidak mau datang lah, termasuk jamur itu nggak mau datang karena takut gitu loh, ada bakteri baik yang ada di situ, yang ada di di sekitar tanaman Bapak Ibu sekalian. Bakteri baik itu gambarannya kayak Yakult Bapak Ibu sekalian. Anda tahu Yakult ya? Yakult itu kan bakteri yang kita disarankan untuk minum di dalam pencernaan tubuh kita gitu kan. Karena usus kita ini kan banyak bakteri gitu kan. Nah, kenapa kita disarankan minum Yakult 1-2 sehari? Itu tujuannya menyerang bakteri jahat yang ada di pencernaan. Ya, sehingga bakteri itu tidak menimbulkan penyakit gitu kan, karena udah diserang sampai mati lah, ibaratnya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi saran kami penanganannya yang pertama kita lihat dulu kalau misalnya memang hasil analisa kita jamurnya memang sangat parah,
Ya kan, mungkin kita perlu bantuan fungi dulu di awal. Ya, di awal kita semprotkan, baru setelah itu gunakan Fornas sambil berjalan juga boleh, tidak masalah. Ya, tapi kalau memang untuk pencegahan, kalau dari awal menggunakan Fornas, biasanya sih jamur nggak akan ada, biasanya. Ya, itu pengalaman kami. Baik, silakan Bapak Ibu petani, ada lagi? Ya, Pak siapa tadi, Radiansa. Kalau silakan, kalau ada yang ini silakan dibunyikan. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Oke, tidak ada ya Bapak Ibu petani ya. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu petani sekalian semua seluruh Indonesia, sekali lagi senang sekali jumpa dengan Anda semua malam hari yang spesial ini. Sekali lagi, Anda bisa segera hubungi pengundang Anda dan admin untuk bisa mendapatkan kartu Mitra Tani spesial silver atau kartu Mitra Tani yang utuh, yang white, yang warna putih untuk mendapatkan manfaat penuh daripada program kartu Mitra Tani Indonesia. Ya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Jun, General Manager daripada PT AWM Elite International, yang juga merupakan partner daripada seluruh cabang kami seluruh Indonesia dan juga para AWM Store kami seluruh Indonesia. Ya, kita jumpa lagi di kesempatan lain lagi dan jangan melewatkan minggu depan kita ada acara seperti ini lagi dan kesempatan Anda juga untuk merekomendasikan kepada petani lain yang membutuhkan Fornas seperti ini, karena Fornas hari ini adalah satu solusi terbaik yang kami temui untuk mengatasi masalah pertanian Indonesia. Dan seperti janji saya tadi, kami akan rencana mengundang dalam minggu depan kemungkinan ya, atau 2 minggu lagi salah satu profesi.